billahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-100. Mudah-mudahan kajian hari ini akan diberikan ilmu yang manfaat. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatuka laka dzatiyatun wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khafiya 'alaika minha wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uha al awaridu. Faqatuka, adapun kemelaratanmu, ketergantunganmu, laka itu menjadi milikmu. Itu dzatiyatun adalah aslinya. Artinya bahwa melarat, miskin, bergantung, itu bagimu itu menjadi satu ciri khas aslimu sebagai makhluk yang namanya manusia. Jadi manusia adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, makhluk yang selalu bergantung kepada yang lain, makhluk yang miskin, makhluk yang fakir. Itulah hakikat sejatinya manusia. Oleh karena manusia adalah makhluk yang bergantung, oleh karena manusia adalah makhluk yang fakir, maka kemudian wawurudul asbabi, dan sedangkan adapun munculnya beberapa sebab, mudzakiratun, itu mudzakiratun mengingatkan laka kepadamu, bima akan sesuatu khofiyah yang samar, alaika kepadamu, minha dari faqo. Artinya bahwa dengan munculnya sebab-sebab itu semestinya dengan adanya sebab-sebab yang datang, sebab-sebab yang muncul, yang hadir pada diri seorang manusia, itu semestinya menjadikan sesuatu yang mengingatkan. Mengingatkan akan apa itu? Mengingatkan akan sesuatu yang tersembunyi, bima khafiya alaika minha, sesuatu yang tersembunyi padamu dari faqo itu. Artinya bahwa ketika yang namanya asbab datang kepadamu berupa nikmat dan ujian, karunia dan cobaan, itu ketika silih berganti datangnya kepadamu, sesungguhnya bahwa datangnya nikmat, datangnya ujian itu sesungguhnya menjadi sesuatu yang mengingatkanmu terhadap apa itu? Terhadap sesuatu yang mana engkau itu masih tersembunyi dari hal itu. Artinya kamu masih kurang memperhatikan, kamu masih tidak memperhatikan ketika yang datang kepadamu nikmat, kamu belum memperhatikan benar itu. Ketika yang datang itu ujian, cobaan berupa sakit, kamu juga masih belum menyadari benar akan silih bergantinya
sesuatu yang muncul, yang datang sebagai bentuk sebab berupa nikmat dan ujian. Semestinya sesuatu yang muncul, yang datang berupa asbab-asbab itu semestinya mengingatkan kepada dirimu ya, bahwa dirimu itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bergantung, makhluk yang betul-betul dhaif. Apa maksudnya? Bahwa ketika nikmat datang, ketika ujian datang, itu sesungguhnya ingin membuktikan bahwa dengan hadirnya nikmat di hadapanmu, kamu diberi rezeki, kamu diparingi peparing-peparing dari Allah, itu artinya semestinya kamu memahami bahwa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, bahwa karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepadamu, itu semestinya harus kamu pahami bahwa nikmat yang datang, yang diberikan kepadamu itu satu bukti bahwa dirimu itu adalah miskin. Oleh karena kamu miskin, maka diberilah nikmat oleh Allah. Oleh karena kamu tidak mampu, maka dibantulah oleh Allah. Jadi silih berganti datangnya nikmat dan ujian itu semestinya menjadi bagian daripada perunungan dirimu bahwa sejatinya engkau itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang miskin, fakir, yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selama ini masih belum kamu sadari ya, bima khufiya alaika minha, bima dengan sesuatu yang masih tersembunyi alaika atas dirimu, minha dari fahmu. Jadi selama ini kamu masih tersembunyi terhadap sifat asli dirimu yang melarat, yang miskin, yang bergantung, itu masih tersembunyi. Kamu masih belum menyadari itu bahwa dengan dihadirkannya nikmat, dengan dihadirkannya ujian, cobaan kepadamu itu, kamu masih belum menyadari bahwa sesungguhnya kedatangan wurudul asbab berupa nikmat, wurudul asbab berupa ujian dan cobaan itu sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa dirimu itu adalah lemah. Ketika kamu diberi nikmat, ketika kamu diberikan karunia oleh Allah, artinya bahwa kamu memang wajib untuk dibantu. Karena apa? Miskin. Begitu didatangkan rasa sakit, penyakit kepadamu, begitu didatangkan yaitu kegagalan di dalam hidupmu, itu membuktikan bahwa dirimu itu adalah lemah ya, dirimu itu tidak mampu mengatasi persoalan sakit, mengatasi problematika tentang kegagalan di dalam hidupmu. Itu semua menunjukkan bahwa betapa dhaifnya manusia itu. Jadi silih berganti datangnya ya daripada wurudul asbab itu semestinya menjadi mudzakiratun laka, yang mengingatkan akan dirimu. Nah, bolak-balik dengan didatangkannya nikmat dan datangnya ujian dan cobaan itu jarang disadari ya, jarang menjadikan sebuah kesadaran bahwa dirinya itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang miskin, makhluk yang fakir, makhluk yang bergantung. Nah, ini masih samar ya, masih tersembunyi ya, peran-peran wurudul asbab ini masih belum disikapi sebagai bentuk kritikan ya kepada manusia akan kelemahan, kefakiran, akan sejati dirinya. Wal faqatu, sementara adapun yang namanya faqah, ketergantungan atau kemelaratan al-dzatiyah yang bersifat zati,
itulah tarfawha tidak akan pernah bisa menghilangkan kepada faqad dzatiyah apa al-awar itu perkara-perkara yang datang. Artinya bahwa kemelaratan, ketergantungan yang menjadi sifat aslinya manusia itu tidak bisa dihilangkan. La tarfauha al-awaridu, tidak bisa menghilangkan akan faqatul dzatiyah apa al-awar itu sesuatu yang datang. Jadi sesuatu yang disebut dengan sifat yang melekat pada zat, yang melekat, yang datang kepada manusia. Umpamanya seorang manusia diberi, seorang hamba itu dikasih kekayaan oleh Allah, bahwa kekayaan ya, atau diberi pangkat, bahwa kekayaan, pangkat yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sesungguhnya pemberian-pemberian Allah itu tidak kemudian bisa menghilangkan sifat sejatinya manusia yang miskin, yang bergantung itu. Tetap sehebat-hebatnya orang, sekaya-kayanya manusia, bahwa ketika datang awarid yang berupa kekayaan, kemuliaan, itu sesungguhnya tidak bisa menutupi, tidak bisa menggantikan sifat sejatinya manusia yang miskin itu, tidak bisa menghilangkan. Umpamanya ada orang diberi kaya, umpamanya ada orang diberikan alim, umpamanya ada orang diberikan kesehatan yang luar biasa, maka sesungguhnya awarid-awarid berupa ilmu, awarid-awarid berupa kekayaan, awarid-awarid berupa fisik yang sehat, yang sempurna itu tidak bisa menghilangkan sifat asli daripada melaratnya, sifat asli daripada bergantungnya manusia kepada Allah. Tidak bisa. Seperti halnya contoh yang lain, mungkin ini bisa dicerna, bahwa ketika manusia diibaratkan seperti besi satu, andaikan manusia itu diumpamakan seperti tembaga besi, ketika besi dicat kuning menjadi kuninglah besi itu, ketika dicat warna hitam maka besi itu menjadi berwarna hitam, ketika dicat dengan warna merah maka berubahlah yang namanya besi itu menjadi warna merah. Akan tetapi sekalipun dicat dengan warna kemasan kuning, bahwa besi tetaplah besi, tidak kemudian merubah menjadi nilai yang namanya emas. Begitu juga ketika besi itu dicat dengan warna hitam, tidak kemudian bahwa besi itu berubah, tetap besi, ya tetap besi. Sekalipun awarid yang bentuknya warna-warna tadi itu telah mempengaruhi atau datang kepada hakikatnya besi. Ini yang dimaksudkan bahwa sesungguhnya hadirnya apapun, nikmatkah, hadirnya ujiankah, itu sesungguhnya semestinya harus menjadi penyadaran diri kepada manusia, bahwa dengan diberikan nikmat itu menunjukkan bahwa orang itu adalah butuh diberikan, butuh dibantu karena ketidakmampuannya. Begitu didatangkan sakit berarti menunjukkan bahwa manusia tidak mampu untuk mengatasi penyakitnya, tidak bisa menghalangi akan kedatangannya sakit. Itu menunjukkan bahwa betapa lemahnya, ya rapuhnya manusia. Itulah kesejatian atau sejati daripada zat manusia. Kultu, saya katakan, katanya Ibnu Ajibah, al-faqatu dzatiyatu, adapun yang dimaksudkan dengan kemelaratan yang sejati atau ketergantungan yang bersifat
dzati atau kemiskinan yang bersifat internal dzatiyah itu apa yang dimaksudkan? Iya, adapun faqatud dzatiyah yang melekat pada jiwa seorang hamba, yang ada pada seorang hamba. Itu artinya bahwa faqad dzatiyah itu aslinya adalah al-asliyatul hakikiyatu. Sebuah keaslian asli yang bersifat sejati. Ya begitulah, asli dan sejatinya manusia itu adalah hamba, makhluk yang melarat, makhluk yang miskin, makhluk yang bergantung penuh kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asbabul muharrikatu, sementara adapun sebab-sebab yang menggerakkan laha kepada apa itu adalah al-faqah. Iya, adapun asbabul muharrikah itu al-awaridu al-jalaliyatu adalah awarid-awarid, hal-hal yang silih berganti datang dan perginya, al-jalaliyah yang berasal dari sifat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa faktor-faktor yang bisa memotivasi, faktor-faktor yang menggerakkan, sebab-sebab yang menggerakkan akan kesadaran, ya, kesadaran terhadap apa itu, kesadaran terhadap ketidakmampuan, merasakan dirinya hamba itu tidak mampu, mengenali dirinya itu miskin, mengenali dirinya itu adalah bergantung. Sebab-sebab yang menggerakkan itu apa? Tidak ada lain adalah al-awaridul jalaliyah, yaitu awarid. Awarid itu saya artikan sifat yang datang silih berganti, datang dan pergi. Atau bisa diartikan awarid itu adalah gangguan-gangguan, ya, sebagai bentuk daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab-sebab atau faktor-faktor yang menggerakkan, yang memotivasi munculnya rasa faqah, rasa melarat itu adalah karena adanya awarid. Sifat sesuatu, hal-hal, perkara-perkara yang silih berganti datang dan perginya yang sekaligus menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya bahwa dengan adanya sifat awarid itu nanti manusia itu menyadari dirinya, ya, menyadari akan kelemahan dirinya, menyadari akan kekurangan dirinya, menyadari akan ketidakmampuan dirinya, ya sebagaimana telah dijelaskan di atas, baik awarid itu berupa nikmat maupun awarid yang berupa daripada ujian. Nah, itu semua dengan datangnya awarid itu nanti biar seorang hamba itu bisa cepat menyadari untuk kembali kepada sifat jalaliyahnya Allah, sifat keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab-sebab yang menggerakkan terhadap kesadaran akan dirinya manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang melarat, makhluk yang miskin, makhluk yang bergantung, itu penyebabnya kesadaran itu dimotivasi nanti oleh adanya awarid. Nah, awarid itu nanti kemudian disandarkan, ya, ada kekuatan agung yang besar yang dengan awarid itu nanti akan menjadikan kesadaran bahwa diri manusia itu lemah,
dari kesadaran dirinya lemah, tidak mampu memecahkan problematika hidup, itu artinya bahwa dirinya butuh kekuatan jalaliyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang dimaksudkan dengan awarid al-jalaliyah? Wa ya adapun al-awaridul jalaliyah itu kulluma, segala sesuatu, yughiru, yang menekan. Nah ini, jadi awarid yang di dalam teks ini, konteks ini adalah awarid yang bersifat ujian. Nah, awaridul jalaliyah, maka itu di sini digabung atau digandeng, disambung dengan lafadz jalaliyah. Jadi awarid yang satu itu adalah menunjukkan kelemahan, ketidakmampuan, sementara jalaliyah itu berarti keagungan Allah. Begitu manusia merasakan lemahnya diri, tidak mampu memecahkan persoalan, tertekan jiwanya, tertekan hatinya, maka kemudian mencarilah, ya, kemudian mencari jalan keluar untuk memperoleh pertolongan. Ya tentu tidak ada lain, awarid itu, jiwa-jiwa yang sempit itu, problematika yang tidak bisa diatasi, berarti dia butuh kekuatan besar, yaitu sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waya, maka adapun awarid itu kulluma, segala sesuatu, yughiru, yang menekan, apa ma'an nafsa, kepada jiwa, wa yus'ijuha, dan yang mengganggu kepada nafas, an hududiha, untuk memperoleh hasil daripada nafas, wa tasarrufatiha, dan mengatur atau peran-peran daripada nafas al-adiyah, yang bersifat normal. Ini yang disebut dengan awarid. Apa sih awarid itu? Dalam kajian ini, awaridul jalaliyah adalah segala sesuatu yang menekan jiwa, hati, dan mengganggunya untuk memperoleh hasil, untuk berperan, untuk mengatur secara normal. Jadi ini ada semacam depresi, stres, problematika. Karena itulah awarid. Ketika jiwanya tidak tenang, jiwanya depresi, maka hati tidak akan pernah tenang, terganggu, sulit untuk untuk menikmati, ya, enaknya, lezatnya makanan, karena memang hatinya depresi, sulit untuk menikmati guyupnya keluarga, karena dia sedang ditekan hatinya oleh faktor depresi, stres itu. Dan ini merupakan awarid. Maka dari situ, dari adanya depresi, adanya stres tadi itu, maka akhirnya pekerjaan yang normal pun sulit untuk dilakukan secara baik. Makanya wa yus'ijuha an hududiha wa tasarrufatiha. Jadi akan menghalangi terhadap kebiasaan-kebiasaan normal. Biasanya bekerja, akhirnya menjadi malas. Karena apa? Jiwanya sedang ditekan oleh yang namanya awarid. Nah, dari sini semestinya sebab-sebab ini, jadi faktor seperti ini semestinya akan bisa menyadarkan kepada diri seorang hamba bahwa dirinya lemah, bahwa jiwanya hamba itu lemah, bahwa hakikatnya manusia itu lemah. Dalam hal urusan ini aja dia tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Maka disinilah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa dilepaskan, ya, ketergantungan kita kepada Allah, tidak bisa. Ketika kita tergantung kepada Allah, berarti kita itu orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang fakir. Ya. Wa innama kanat, dan sesungguhnya ada apa faqatuna,
adalah ketergantungan kita, zatiyatun yang bersifat asli, la tufarikuna yang tidak bisa memisahkan kita saatan wahidatan, sesaat pun. Dan perlu diketahui bahwa ketergantungan yang menjadi sifat dasar kita itu sesungguhnya tidak bisa dipisahkan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kita ini loh, ya, ketergantungan kita, kemiskinan dzatiyah kita ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari bantuan yang lain. Dalam hal ini adalah Allah. Ya, 1 jam andaikan dibiarkan Allah leburlah kita itu, maka itu kesejatiannya bahwa manusia itu adalah secara dzati, secara asli adalah makhluk yang miskin, melarat, fakir, yang bergantung. Jadi sesungguhnya bahwa ketergantungan kita merupakan sifat asli. La tufarriquna sa'atan wahidatan, kita tidak bisa dilepaskan dengan yang lain sekalipun hanya 1 jam. Li'anna nas'atana, karena sesungguhnya lahirnya kita, munculnya kita itu murakkabatun, tersusun, ya, murakkabah. Di anna nas'atana, karena sesungguhnya munculnya kita, hadirnya kita, lahirnya kita itu murakkabatun, tersusun, min hissin, dari unsur indrawi, wa maknan, dan unsur nilai-nilai makna. Karena itu tidak mungkin kita itu kemudian hanya jasad tok, itu tidak mungkin. Karena ketersusunan kita, kelahiran kita itu terbentuk dari 2 unsur, unsur indrawi, sensoris, dan unsur nilai yang disebut dengan makna. Maka itu kita tidak pernah bisa lepas. Sekalipun ada indra, kalau nggak ada maknanya, nggak ada artinya apa-apa. Maka itu bahwa ketergantungan kita itu tidak bisa dipisahkan. Sebab andaikan ketergantungan kita dengan yang lain tidak terpenuhi pada diri kita, maka tentu kita tidak ada arti dan maknanya apa-apa. Karena sesungguhnya lahirnya kita, munculnya kita itu tersusun daripada indrawi dan nilai-nilai makna. Maka itu wala yakumu, dan tiada berguna apa al-hissu, yang namanya indrawi, sensorit, illa bil makna, kecuali mempunyai nilai makna pengertian. Tidaklah ada gunanya yang namanya indrawi kalau indrawinya itu tidak mempunyai manfaat, tidak disertai dengan makna dan nilai. Contoh, ada indera penglihatan, ada indera pendengaran, ada indera rasa. Bahwa yang namanya indera-indera itu tidak akan pernah ada gunanya kalau tidak bisa memahami terhadap sesuatu yang dirasakan oleh indera. Contoh, ketika indera mata kita memandang, ya, indera mata kita memandang warna merah, ada warna merah berbentuk bulat. Ya, ketika kita tidak bisa memahami apa dengan warna merah bulat itu apa,
ya cuma sekedar melihat warna merahnya saja. Tetapi begitu memahami bahwa oh ternyata warna merah bulat itu ternyata itu namanya buah apel. Jadi tidaklah cukup indera untuk melihat bentuk bulat dan berwarna merah itu kalau tidak memahami kesejatian apa sih warna merah bulat itu. Ternyata setelah diberi makna pemahaman bahwa yang namanya warna merah bulat itu ternyata apel, itu jenis makanan, jenis buah-buahan yang bisa dimakan dan mempunyai manfaat yang banyak. Maka itu tidak ada gunanya, tidaklah bermanfaat. La yaqumu al-hissu illa bil makna, itu maksudnya. Contoh lagi, ketika pandangan mata kita melihat, ya, melihat ada sederetan angka, katakanlah ada 4 angka tersusun, 2, 5, 7, 9. Ketika indera mata kita melihat itu bisa, tetapi ketika dia tidak bisa mengerti apa maksudnya, ya tentu tidak ada gunanya apa-apa dengan pandangan panca indera melihat angka-angka itu. Oh, begitu tahu bahwa nomor 2, nomor 3, 5, 8 tadi itu ternyata deretan nomor angka 4 itu ternyata itu adalah nomor seri sepeda motor. Baru paham kan? Itulah yang dimaksudkan la yakumul hissu illa bil makna. Tidak ada gunanya yang namanya indra itu kecuali dengan bisa memahami makna apa yang terkandung. Wal makna, adapun makna. Sekarang makna, apa sih makna itu sendiri? Ya, wal makna, adapun pengertiannya makna. Pengertiannya makna ini. Wal makna, adapun pengertiannya makna, wa adapun makna itu asror rububiyat, rahasia-rahasia ketuhanan. Al-qaimati, yang selalu berdiri bil asyai, pada sesuatu, segala sesuatu, atau kepada perkara-perkara. Jadi yang namanya makna itu adalah merupakan rahasia ketuhanan yang berdiri pada setiap sesuatu itu. Seperti contoh tadi, ketika indera kita hanya sekedar melihat, bisa, tetapi ketika tidak mengerti apa yang dimaksud dengan warna merah, tentu tidak akan ada gunanya yang namanya indera itu melihat. Maka kemudian oleh Allah pada segala sesuatu itu, ya, oleh Allah kemudian akan diberikan nilai-nilai makna di sana. Ketika melihat itu tadi warna merah bulat, oh itu menunjukkan apel. Dan apel itu bagian daripada buah-buahan yang bisa dimakan, yang banyak manfaatnya. Itulah makna, rahasia daripada sifat ketuhanannya itu. Rahasia ketuhanan oleh Allah diletakkan pada setiap sesuatu yang diciptakan. Wa asbahuna, maka adapun wadah kita. Wa asbahuna, maka adapun wadah kita, jasad kita, ya, itu selalu muftaqiratun, selalu membutuhkan fi kulli lahdotin, pada setiap lahdo, setiap kilatan itu, setiap detik lah, bahwa yang namanya jasad kita itu selalu membutuhkan setiap detik ila nikmatil imdad, terhadap nikmatnya peparing Allah. Yuk, kalau tidak dikirim nikmat imdad, bagaimana mungkin kita akan bisa bernilai, bermakna di dunia ini? Umpamanya
kita tidak dikirim kesadaran oleh Allah untuk mempergunakan akal yang benar, bagaimana mungkin kita akan menjadi orang yang baik dan bisa merasakan nikmat? Kita selalu bergantung, kita ini adalah makhluk yang bergantung banget terhadap peparing-peparing Allah. Satu misal umpamanya kok tidak diberi nafas kita oleh Allah, tentu kan akhirnya apa? Hilang kan, akan mati kan. Maka itu wadah penampilan jasad kita itu selalu butuh pada setiap detiknya kepada nikmatul imdad. Ya, kalau terasa lapar, ya nanti oleh Allah dikirimi rezeki makan. Dan kita tidak bisa lepas dari ketergantungan kita kepada Allah. Maka itu penampilan kita, jasad kita itu selalu butuh pada setiap detiknya kepada nikmatil imdad, ba'da nikmatil ijad, setelah menerima nikmatil ijad. Jadi sebagaimana kajian yang di kata Mutiara 99 bahwa nikmat itu ada dua, ada nikmat ijad dan ada nikmat imdad. Nikmat ijad itu adalah nikmat diciptakannya kita oleh Allah menjadi seorang manusia. Itu nikmat penciptaannya, itu menjadi nikmat buat kita. Penciptaannya Allah kepada kita itu menjadi nikmat. Karena dengan diciptanya kita, berarti kita sudah dipilih oleh Allah. Itu nikmat sendiri. Pertama, nanti dengan kita dengan diberikan nikmat penciptaan itu berarti kita akan diberikan iman. Dengan nikmat penciptaannya Allah kepada kita berarti kita akan mendapatkan makrifat, akan dinaikkan surga, akan nanti bisa melihat Allah nanti di surga. Loh, ini sebuah nikmat sudah. Kita tidak dipilih oleh Allah menjadi makhluk yang lain. Nikmatul ijad itu namanya. Jadi nikmat sudah diciptakan, nikmat penciptaannya, nikmat diciptakannya kita itu. Jadi kemungkinan itu yang kemudian itu disebut sebagai nikmatul ijad itu. Walal hikmatu, begitu juga tidak ada gunanya apa hikmah. Walal hikmatu, dan tidak ada kebijakan illa bil qudrati, kecuali karena adanya kekuasaan. Sama halnya bagaimana ada sebuah kebijakan-kebijakan kalau seseorang itu tidak punya kuasa. Karena yang namanya kebijakan itu hanya dipegang oleh yang berkuasa. Maka itu tidak ada hikmah kecuali di situ ada kekuasaan. Walal basyariyatu, tidak akan pernah sempurna manusia ini illa biruhaniyati, kecuali bergantung juga dengan nilai-nilai ruhaniyah. Waruhu, sementara ruh itu sirun min asrorillah, menjadi rahasia dari rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini, saya katakan tadi bahwa kita itu adalah makhluk yang selalu bergantung kepada Allah. Karena andaikan kita ada, ya diciptakan, terus kemudian sesuatu yang diciptakan atau manusia itu kan setelah diciptakan kan butuh peparing-peparing, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Itu artinya apa? Artinya kita itu butuh untuk memperoleh pemberian, ya, butuh untuk diberi itu. Ya, ini yang kita maksudkan bahwa ketergantungan kita sedikit pun tidak akan pernah bisa, ya, tidak akan pernah bisa dipisahkan. Terus ya kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi urusan ruh. Wong hanya ruh saja kita tidak punya kemampuan ngatur kok. Kita tidak bisa.
Bolehlah kita ngatur tangan kita, tetapi untuk ngatur ruh itu nggak ada. Nggak ada kemampuan buat kita. Padahal ruh itu kumpul dengan kita, tapi kita tidak mampu untuk ngaturnya karena urusan ruh itu Allah. Mau keluar, mau masuk itu nggak tunduk kepada kita ruh itu, tapi tunduknya itu kepada Allah. Ya. Hanya sekedar untuk menundukkan ruh saja kita tidak bisa. Ini menundukkan bahwa kita itu bergantung, kita itu lemah. Waruhu adaban ruh itu sirun, menjadi rahasia min asrorillahi ta'ala, dari rahasia-rahasianya Allah ta'ala. Qala dawu sapa Allah ta'ala, qul katakanlah Muhammad, ar-ruhu adapun ruh itu min amri rabbi, menjadi urusan Tuhanku. Fal badanu, maka adapun badan itu qaimun, berdiri biruhi, karena ruh. Jadi badan bisa berdiri, badan bisa bergerak, itu karena adanya ruh. Dan ruh itu bukan domain kita, bukan kekuasaan kita. Itu seluruhnya ruh itu adalah menjadi kekuasaan Allah dan menjadi rahasia Allah. Ya. Waruh, sementara adapun ruh itu amrun, menjadi urusan min amrillahi, dari urusannya Allah Subhanahu wa taala, menjadi rahasianya Allah. Wa kullu syai'in, sementara adapun setiap sesuatu itu qaimun, berdiri bi amrillahi, ya dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada perintah, ya tentu tidak akan pernah menjalankan. Jadi segala sesuatu kehidupan di dunia ini semuanya berdiri di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa iftiqaru al-basyariyah, wa iftiqarul basyariyah, maka adapun ketergantungan manusia liruhaniyati, kepada sifat kerohanian, sifat ruhiyah, itu hasilatun, itu hasilun, akan selalu, ya, akan selalu berhasil alat dawami, selama-lamanya. Artinya bahwa ketergantungan manusia terhadap roh itu terjadi, hasilun, terjadi alat dawami, selama-lamanya. Terus keberlangsungan kebutuhan badan kepada roh itu akan terus menerus terjadi, akan terus menerus. Sebagaimana qala ta'ala, dawuh siapa Allah ta'ala, bi nikmatil ijadi, di dalam kaitannya dengan nikmatul ijad. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Ini terkait dengan nikmatul ijad, nikmat penciptaan, yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk lemah, makhluk yang bergantung. Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, antum, adapun kalian semua, itu al-fuqara'u, adalah orang-orang fakir, adalah orang-orang yang butuh dibantu, adalah orang-orang yang butuh diberi, adalah orang-orang yang butuh untuk diberikan sesuatu ilallahi, kepada Allah atau oleh Allah. Manusia itu, kalian semua itu adalah makhluk yang fakir di hadapan Allah. Sementara wallahu, adapun Allah, wa adapun Allah al-ghaniyu, zat yang maha kaya, artinya tidak butuh. Allah bisa berdiri sendiri. Allah tidak butuh kepada bantuan makhluk untuk ngatur alam semesta, enggak. Allah maha kaya, alhamdulillah, yang terpuji. Jadi ada dua konteks di sini, ada antumul fuqara, dan di situ ada konteks wal ghaniyu. Kamu manusia itu adalah makhluk yang fakir, yang bergantung kepada Allah. Sementara Allah adalah zat yang tidak bergantung
kepada siapapun dan kepada apapun. Wahada, maka adapun ini, ya, wahada, maka adapun ini manusia, wa adapun hada itu al-iftiqaru, yaitu sebuah iftikor, sebuah ketergantungannya manusia ila nikmatil ijadi, untuk memperoleh nikmat ijad, nikmat diciptakannya. Summa qala, kemudian dawuh Allah fi nikmatil imdad, terkait dengan nikmat peparing-peparing. Jadi tadi yang pertama itu dalilnya daripada nikmatul ijad. Ini kemudian dalil daripada nikmatul imdad peparing. Iya sya, jika mendaki siapa Allah, yudhibkum, maka akan menghilangkan kum kepada kalian semua. Wayati, dan mendatangkan Allah bi khalqin jadidin, dengan makhluk yang baru. Ya, ketika habis maka didatangkan oleh Allah. Ketika rezekimu sudah habis, maka kamu dikirim lagi rezeki. Ketika habis lagi terus dikirim. Ya. Wa iya sya'yudhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Itu namanya nikmatul imdad. Karena kamu sudah diciptakan di dunia ini, maka seluruh kebutuhan-kebutuhanmu, maka Allah lah yang akan mengirim kebutuhan-kebutuhanmu berupa apa? Nikmatul imdad. Ketika habis rezekimu, berasmu, ya, lauk paumu, airmu habis, maka nanti akan didatangkan oleh Allah melalui apa? Melalui rezeki yang namanya nikmatul imdad itu tadi. Wahada, adapun ini, wadapun hada itu iftiqaruna, ketergantungan kita, kebutuhan kita ila nikmatil imdati, kepada nikmat peparing-peparing Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan dawuh siapa Allah ta'ala fi iftiqari baqiyatil alam, akan butuhnya seluruh alam semesta daripada manusia, ketergantungannya. Jadi ini semua menunjukkan kemelaratan, kefakiran manusia, ketergantungan manusia, mulai dari diberikan nikmatul ijad sampai kemudian nikmatul imdad, dan terakhir ini adalah nikmat untuk diberikan kebutuhannya, ketergantungannya terhadap baqiyatil alam, kepada seluruh alam. Ya. Qala dawuh siapa Allah ta'ala fi iftiqari baqiyatil alam, di dalam ketergantungan atau pengharapan, ya, iftikor kepada butuhnya terhadap seluruh alam. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yumsiku, menjaga as-samawati wal ardo, akan langit dan bumi, an nazula, akan keduanya, yaitu hilang atau berjatuhan. Jadi ini juga butuh alam semesta ini untuk dijaga oleh Allah, ya, sebagai bentuk perlindungan kita. Kebutuhan kita akan langit dan bumi ini, betapa terbatasnya kita, ketidakmampuan kita untuk mengatur. Sekedar tanah yang kita miliki aja kita tidak mampu. Maka kemudian Allah memberikan nikmat juga, nikmat perlindungan. Diberikanlah oleh Allah, dijaga langit dan bumi oleh Allah, bagaimana langit dan bumi itu tidak ambruk. Jadi sangat tergantung kehidupan manusia itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal kaunu, maka adapun alam semesta, kulluhu, seluruhnya kaun, itu qaimun, berdiri tegak bi amri rububiyati, dengan perintah dari sifat ketuhanannya Allah. Mudhirun, yang menampilkan min madhahiriha, dari penampilan-penampilan sifat ketuhanan. La qiyama, tidak akan pernah berdiri dengan tegak lahu kepada kaun di dunia tanpa apa?
tanpa sifat ketuhanan. Jadi bahwa alam semesta ini berdiri karena perintah Allah, ya, dan sekaligus mudhirun min madhahiriya, untuk menampilkan daripada penampilan-penampilan sifat rububiyahnya Allah. Jadi dengan adanya alam itu ada berdiri karena perintah Allah, dan kemudian alam ini menjadi satu penampilan daripada sifat rububiyahnya Allah, sehingga dibuatlah alam. Karena itu tidak akan pernah berdiri yang namanya alam semesta itu tanpa adanya amru rububiyah, yaitu akan perintah daripada sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Qala dawu sapa Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu, al-haqqu, maka adapun kebenaran, subhanahu halimaha suci Allah, mustabidun, adalah zat yang maha mutlak, tidak pernah bergantung kepada siapapun. Allah yang maha kaya, Allah yang berdiri sendiri, mustabidun. Jadi Allah adalah Tuhan yang berdiri sendiri, yang tidak bergantung kepada siapapun dan apapun, dan tidak pernah minta tolong, mustabidun. Sementara wal wujudu, sementara sesuatu yang wujud, yang ada itu mustamidun, selalu bergantung. Jadi kalau Allah adalah Tuhan yang tidak pencipta, yang tidak pernah bergantung, sementara yang diwujudkan ini adalah sesuatu yang mustamidun, yang selalu bergantung. Wal madatu, maka adapun madah atau materi-materi, ya, wal madatu, maka adapun materi-materi atau benda-benda ini yang muncul, ada gunung, ada batu, ada air, itu namanya madah. Itu semua bersumber min ainil judi, dari sumbernya kedermawannya Allah. Faidah inqotoat, apabila terputus apa al-madatu, andaikan terputus sumber kedermawannya Allah, in hada, maka akan menjadi gugur, akan menjadi ambruk apa al-wujudu, sesuatu yang eksistensi, sesuatu yang ada. Umpamanya, ya, dunia ini tidak ada yang namanya imdadnya Allah, hanya diciptakan begitu saja kemudian dibiarkan oleh Allah. Ainul judnya tidak ada. Apabila terputus ainul jud, maka pasti sesuatu yang wujud ini menjadi hancur. Menjadi hancur karena ketergantungannya sangat kuat, sehingga oleh Allah madah-madah ini, materi-materi yang merupakan penampilan dari sumber judnya Allah, sumber penampilan dermawannya Allah. Allah menciptakan gunung, air, batu, pohon-pohonan, ini merupakan sumber daripada sifat dermawannya Allah. Dan andaikan sifat dermawannya Allah ini terputus, maka jelas tidak akan ada sesuatu yang wujud. Wal muradu, adapun yang dikehendaki, bil wujudi, dengan istilahnya wujud. Apa itu? Zuhurul hissi, adalah munculnya indera yang bisa merasakan. Jadi umpamanya kok ada diciptakan gunung, diciptakan air, tapi tidak merasakan air, tidak bisa dirasakan, kayak tentu akan hancur sesuatu yang ada. Terus apa yang dimaksudkan dengan wujud di sini? In haddal wujud,
maka menjadi robohlah yang namanya sesuatu yang wujud itu. Yang dimaksudkan wujud adalah zuhurul hissi, munculnya yaitu apa, indra, panca indra. Wa ainul judi, sementara adapun sumbernya kedermawanan. Wa adapun ainul jud itu al ma'aniyul latifatu, makna-makna, nilai-nilai al latifah yang halus, al qadimatu yang bersifat qadim. Yani mengendaki musonef annal haqqa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha hak, ta'ala halim maha luhur, itu mustabidun, zat yang berdiri sendiri, yang maha kuasa, yang berdiri sendiri tanpa minta bantuan kepada siapapun dan apapun. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sangat maha kuasa, maha mampu, maha mutlak, ya, di mana beliau adalah qaimun binafsihi, maksudnya mustabid itu adalah qaimun binafsihi, berdiri binafsihi dengan dirinya Allah. Wa zuhuru tajalliyatihi, sementara adapun munculnya atau datangnya tajallinya Allah, sifat tajallinya Allah yang berupa yaitu sifat Rahman Rahimnya, sifat Rahman Rahimnya Allah atau Qahar dan Jabarnya Allah. Penampilan-penampilan sifat itu mustamidatun, bersumber min batini, atau bergantung atau bersumber min batini sifati, dari dalam sifat-sifatnya Allah. Wa madatul asyai, sementara adapun benda-benda atau materi-materi dari sesuatu kuliah secara keseluruhan daripada asya itu min ainil judi, merupakan bagian daripada sumber kedermawanannya Allah. Jadi materi, benda-benda, segala sesuatu yang ada seluruhnya ini adalah salah satu penampilan dari sumber bentuk apa, judnya Allah, dermawannya Allah. Sebab andaikan Allah enggak dermawan, maka tidak akan pernah muncul yang namanya tajalliyah, ya, hadirnya sifat-sifat Allah dalam bentuk ciptaan-ciptaannya ini, ya, berupa gunung, matahari. Yakinlah bahwa itu semua bersumber dari sumber atau sifat dermawannya Allah. Andaikan tidak dermawan Allah, saya yakin Allah tidak akan menciptakan semuanya ini. Waya adapun ainul jud, apa itu? Nikmatul ijadi, jadi sumber intisari daripada sifat dermawannya Allah itu dituangkan di dalam nikmatul ijad namanya. Nikmat diciptakannya makhluk. Wal imdadi, tidak hanya diijad, diciptakan, tapi juga wa imdadi, dan diberikan peparing-peparing oleh Allah. Maka itu fa idza inqata'at, maka apabila terputus, ya, fa idza inqata'at, maka apabila sudah terputus apa al-ma'dat, yaitu madah. Kalau madah ini, ya, kalau umpamanya Allah memutuskan madah benda-benda dari sesuatu, yang mana sesuatu ini lahir atau muncul dari sifat dermawannya Allah, andaikan itu terputus,
Maksudnya aimadatul makna minal hissi, maksudnya adalah materi, nilai-nilai yang ada pada indra-indra ini. Andaikan nilai madahnya ini, nilai makna yang ada pada indra ini tidak ada, tidak muncul, ya maka jelas itmahalal hissu, maka akan hilanglah, lenyaplah apa indra itu sendiri. Wat mahalat, begitu juga akan hilanglah apa al akwanu, seluruh daripada akwan atau ciptaan-ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah ya yang diciptakan, yang merupakan penampilan sifat-sifatnya Allah alam semesta ini akan selalu diberikan keseimbangan oleh Allah. Ketika Allah memberikan nikmatul ijad, pasti Allah akan memberikan imdad. Karena andaikan salah satunya itu dipangkas atau diputus, pasti itu akan lenyap, pasti akan hilang. Makanya faida ingqata'atil madah, apabila diputus apa al madatu, yaitu madah, maksudnya aimadatul makna minal hissi, yaitu madah yang mempunyai makna. Artinya ketika sesuatu yang muncul ini ternyata tidak ada maknanya apa-apa, sebagaimana saya contohkan di atas tadi, ya tentu ini akan menjadi lenyap, hilang, yang namanya al-hissu indrawi. Indrawi, sesuatu yang wadak ini akan hilang. Kalau dhaharat sebaliknya, maka apabila muncul dengan terang apa sifatuhu, sifatnya Allah. Begitu juga andaikan sifatnya Allah itu muncul wadak dengan tampil dengan cerah, ya, tampil dengan haik sifat, dengan sifat yang tertinggi. Kalau diibaratkan seperti cahaya yang terang, umpamanya sifat cahayanya Allah ini umpamanya muncul di dunia, maka itmahalat, maka pasti akan hilanglah apa mukawwanatuhu, sesuatu yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dunia ini juga akan hilang. Kalau cahaya, ya, sumber cahaya kuat ini andaikan dipancarkan ke dunia sifat-sifatnya Allah secara sempurna, pasti di dunia ini nggak kelihatan, akan hilang. Tidak ubahnya ketika sinar cahaya, ketika di zoom, disentrongkan ke tembok dalam kapasitas tertentu, dengan ukuran volt tertentu, ya, dengan pencahayaan yang rendah, ketika menyentrong ke tembok itu masih kelihatan temboknya. Jadi Allah itu luar biasa memberikan keseimbangan alam semesta ini yang dibuat kenyamanan bagi manusia ini. Coba andaikan kemudian oleh Allah yang namanya sinar matahari itu, power sinarnya itu dinaikkan, ya, sekian derajat satu misal, sehingga menjadi terang benderang. Apa yang terjadi? Saya yakin dunia ini akan terbakar. Dan ketika sinar kuat itu menyentrongi atau menyinari benda, pasti tidak lagi muncul bendanya, tetapi sinarnya lah yang tampak. Seperti halnya ketika kekuatan sinar, esensitasnya dibuat tinggi, maka ketika nyenter, ya, menyentrong ke tembok itu dengan esensitas yang tinggi, yakin temboknya tidak akan pernah kelihatan lagi, yang kelihatan hanyalah sinar. Itu yang dimaksudkan dengan falau dhaharat. Andaikan muncul dengan terang apa sifatuhu, sifat-sifatnya Allah, itmahalat, maka akan hilanglah apa
apa mukawwanatuhu, hal-hal apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faqatuha, maka adapun kemelaratanmu, pengertian faqo itu melarat, miskin, bergantung. Tapi kemudian di sini dikoyiti, ai maksudnya iftikoruka, butuhmu, kamu sebagai makhluk yang butuh. Ayyuhal insanu, wahai manusia, laka bagimu itu zatiyatun, sifatnya asli. Jadi manusia yang selalu butuh, minta itu yaitu aslimu, yaitu itu menjadi keaslianmu, itu menjadi milik aslimu. Manusia itu selalu butuh kepada Allah. Maksudnya ai asliyatun, maksudnya adalah asli hakikiyatun, yang bersifat hakiki. Lakinnaha, akan tetapi faqoh itu khofiyatun, samar. Cuma kadang-kadang sifat faqoh ya yang ada pada diri manusia itu, kadang-kadang manusia itu tidak nyadari, membuat samar-samar itu ya. Maka itu kemudian karena itu samar, jaranglah orang menyadari akan hakikat sejatinya yang miskin, yang fakir. Ketika punya ilmu aja, pinter itu wah merasa hebat. Mau ilmu, mau kekayaan, satu misal ya, yang Anda miliki itu sesungguhnya penampilan daripada ilmu, kekayaan, apapun yang melekat pada dirimu itu tidak pernah menghilangkan kepada kesejatianmu yang mempunyai sifat fakir dan selalu butuh, itu tidak bisa menghilangkan. Lah ini lakinnaha, akan tetapi faqoh itu khofiyah, kadang-kadang samar, khofiyah samar, artinya tidak memberikan kesadaran kadang-kadang. Padahal wawurudul asbabi, sementara adapun munculnya atau datangnya sebab-sebab al-muharrikati, yang menggerakkan, yang memotivasi, liduhuritil kalfaqoh, terhadap munculnya rasa melarat, masa butuh. Waya adapun asbab, bentuknya adalah asyidatu, kesulitan, wal hiratu, dan kebingungan, wa kulluma, dan segala sesuatu, yuljiuka, yang menjadikan kamu berlari, menjadikan berlari akan engkau ila maulaka, kepada Tuhanmu. Itu mudzakiratun, mengingatkan laka kepadamu, ma akan sesuatu khofiyah yang samar, angka kepadamu, minha, dari faqoh. Jadi dengan didatangkannya, dimunculkannya sebab yang bisa memotivasi, yang bisa menggerakkan, dengan adanya faqoh itu ya, dengan adanya faqoh dalam bentuk apa itu yang dimunculkan oleh Allah, dalam bentuk faqoh, butuhmu itu, ketergantunganmu itu akan minta tolong kepada Allah itu ketika waya asyidatu, ketika dalam keadaan sulit, wal khiratu, dan datangnya bingung. Ketika asbab, wurudul asbab, datangnya sebab-sebab berupa ujian, diuji oleh Allah dengan kesulitan, diuji oleh Allah kebingungan, maka sesungguhnya itu ujian Allah dalam bentuk cobaan, dicoba, diuji dengan bingung, itu namanya asbab. Itu semestinya bahwa itu akan menjadi kesadaranmu dan sekaligus menunjukkan akan dirimu bahwa dirimu adalah makhluk lemah, gak bisa mengatasi bingungmu, gak bisa mengantisipasi kesulitanmu. Kok sampai kesulitanmu itu nyampe pada dirimu loh, kok sampai bingung itu nyampe kepada dirimu. Kalau kamu ndak lemah,
Pasti kamu sudah jauh-jauh sebelumnya sudah mampu mengantisipasi akan rasa sulit dan rasa bingung. Nah, semestinya ketika didatangkan ya kebutuhan, ketika didatangkan yang namanya asbab al-muharrika untuk menyadari akan kefakiran dalam bentuk syiddah wal khairah, itu semestinya kan semestinya kalau ketika yang datang hal-hal seperti itu kan mestinya dia sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, buktinya nggak bisa mengatasi kesulitan, atau asbab fakohnya, asbab miskinnya itu, kelemahannya itu dalam bentuk wa kullu ma yuljiuka ila maulaka, dan segala sesuatu yang melarikan akan engkau ila maulaka kepada Tuhanmu, itu mudzakiratun, semestinya bisa mengingatkan laka kepadamu ma khufiya angka, ma sesuatu khufiya yang tersembunyi angka darimu minha daripada fakir. Ini penjelasan sebagaimana yang di atas, yakni menghendaki musoneb anna fakotaka, sesungguhnya ketergantunganmu, kebutuhanmu, atau farikuka tidak pernah bisa memisahkan, yaitu fakohmu, kebutuhanmu gak akan dirimu. Jadi fakoh itu akan selalu melekat pada dirimu, rasa butuh itu loh. Kamu punya sifat butuh, butuh itu kan menunjukkan kamu melarat kan, menunjukkan kamu miskin, kamu bergantung kan, itu tidak pernah berpisah rasa itu. Karena itu idkullu lahdotin, karena setiap detik ya, lahdoh itu taftakiru, kamu selalu butuh. Itu taftakiru, kamu selalu membutuhkan ilaman kepada orang yamudduka, yang menolong yamanka kepadamu. Kamu tidak bisa hidup tanpa Allah. Kamu butuh rezeki, kamu butuh pemberian-pemberian Allah. Karena setiap detik taftakiru, butuh siapa engkau ilaman kepada zat yamudduka, yang memberikan siapa manka kepadamu, bil wujudi, akan wujud. Wujud itu artinya zuhurul hissi, akan munculnya sesuatu yang bisa dirasakan. Diberikan sehat, butuh itu setiap saat. Diberikan tenang hati, fisaati saniyati, pada waktu kedua, artinya setiap harinya itu butuh seperti itu, tidak bisa dilepaskan. Tapi kecuali illa anna khofiyah, kecuali anna sungnya faqo itu khofiyatun, menjadikan tersembunyi. Tapi justru ketika faqo yang datang, rasa kebutuhanmu, asbabul wurudul asbab yang datang dalam bentuk faqo itu cuma kadang-kadang tidak menjadikan kesadaran, ai khofiyah, sehingga latat kuruha, tiada ingat siapa engkau akan faqo, sehingga sekalipun yang datang itu adalah wurudul asbabnya dalam bentuk ujian, tapi itu tidak membuat kamu sadar, tidak membuatmu ingat akan faqo. Hatta, nah ini baru hatta yataharraka, baru ketika hatta yataharraka, sehingga akan memotivasi, menggerakkan alaika kepadamu apa asbabu duhuriya, sebab-sebab munculnya fakoh, kalfitani, seperti diuji dengan ujian yang tidak enak, wal marodi, dan sakit, wahwirima, dan yang lainnya. Kalau memang di serana kesulitan, ranah hiro, bingung, itu semestinya orang bingung, orang yang kesulitan itu kan akan cepat mencari jalan keluar, dan sekaligus menyadari bahwa dirinya adalah lemah, tidak bisa menyelesaikan kesulitan. Maka butuhlah dia dengan siapa itu? Dengan bergantung dengan yang lain, yaitu Allah. Ya, pengakuan seperti itu penting. Nah,
Ini kebanyakan orang tidak sampai ingat seperti itu. Illa annaha khafiyah la tadkuru, hatta baru ketika diingatkan, digerakkan alaika kepadamu asbabu tuhuriya, sebab-sebab yang memunculkan faqih itu melalui fitani, melalui ujian-ujian, wal maroti, dan sakit, wa wirima, dan lain. Baru ketika diberikan faqih sakit, ya. Jadi sakit yang datang itu juga bagian daripada apa? Kelemahan dan kedhaifanmu. Berarti pada posisi itu kamu butuh sembuh, butuh yang menolong, butuh yang memberikan kesehatan. Siapa? Ya Allah. Wal faqatul asliyatu dzatiyatu. Adapun kebutuhan, butuh atau kemelaratan al asliyatu yang bersifat asli, adzatiyatu yang bersifat dzati. Artinya manusia yang mempunyai sifat aslinya melarat itu. Jadi sifat asli itu la tarfa'uha, tidak akan bisa menghilangkan kepada faqih asliyah. Apa al awaridu, yaitu awarid. Sudah saya jelaskan di atas. Bahwa yang namanya sifat asli itu tidak bisa dihilangkan oleh awarid. Sekalipun waya adapun awarid itu asihatu, sehat, ya, wal afiatu, dan jauh dari bencana. Jadi andaikan orang diberikan kesehatan terus tidak pernah sakit, artinya ketika orang diberikan kemewahan, kekayaan oleh Allah terus sepanjang hidupnya, itu bukan berarti bahwa kekayaan dan kesehatan itu bisa menghilangkan akan faqatul asliyah dzatiyah. Tidak bisa, tetap tidak akan pernah hilang sifat aslinya manusia itu, dengan kelemahan, dengan kemiskinan, dengan kefakiran sekalipun yang datang itu adalah awarid yang menyenangkan, seperti sehat, afiat, kaya, dan lain sebagainya. Wa madamal abdu, maka selama siapa al abdu hamba fil afiyati, ada di dalam afiyah, artinya jauh dari bencana. Faqatuhu, maka adapun pada saat seperti itu fakonya, butuhnya hamba itu khafiyatun samad. Ai la yatafat tanu, artinya hamba itu tidak cerdas lah kepada faqo. Biasanya ketika pada posisi orang itu sehat, yaitu merasa tidak pernah miskin, tidak pernah melarat biasanya. Ilal arifuna, kecuali orang-orang ma'rifah. Kalau orang ma'rifah enggak. Sekalipun dia sukses, kaya, sehat, derajat dicapai, tetap dia mengakui dirinya adalah hamba yang miskin, ada yang fakir. Ya annahu, karena sesungguhnya si arif itulah yazulu, tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap apa ittiroruhum, butuhnya si arifun kepada Allah. Tapi berbeda faida koma, apabila datang alai kepada hamba, berbeda ini. Apa jalalun, sifat jalalnya Allah, didatangkan oleh Allah sakit, didatangkan oleh Allah bingung, didatangkan kesulitan oleh Allah, au muharrikun, atau sesuatu yang menggerakkan, doharo, maka pasti tampaklah apa iftikoruhu, kebutuhannya hamba. Lah ini, jadi hamba itu akan mengakui, akan bisa menggerakkan butuhnya kepada Allah itu ketika yang muncul adalah sifat jalaliyahnya Allah. Dipaksa untuk sakit, dipaksa gagal, baru dia menyadari, ya, baru kemudian butuhlah hamba itu kepada Allah. Wa tahaqqaqa, dan sebagai bukti apa ittiroruhu, akan butuhnya hamba. Jadi hamba itu adalah makhluk yang butuh loh ya, makhluk yang bergantung kepada Allah, tidak bisa berdiri sendiri. Dan itu sekaligus sebagai tanda bahwa manusia itu adalah makhluk yang melarat, miskin. Sekalipun ma'annahu, sekalipun ya, padahal ma'annahu, padahal annahu, sesungguhnya hamba itu daimun fil faqoh,
bahwa hamba itu ada di dalam pakoh kebutuhan atau ketergantungan, hissahu akan wadatnya atau indrawinya, wa maknahu dan nilai-nilainya. Jadi dalam kondisi apapun manusia itu adalah daimun fil faqoh, selalu ada di dalam ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa inna wallahu, adapun Allah taala itu alamu, jauh lebih mengetahui. Summa inna ruju asyai'i, kemudian sesungguhnya mengembalikan sesuatu ila aslihi, kepada asalnya syai', itu muraghabun, dianjurkan fihi, yaitu pada syai'. Sesungguhnya mengembalikan kepada asalnya itu dianjurkan. Jadi dianjurkan orang itu kembali kepada asalnya, itu dianjurkan. Sementara wa khurujuhu, sementara adapun keluarnya seseorang an aslihi, dari asalnya, la khairu fihi, tidak ada baiknya fihi, di dalamnya. Kalau ada orang keluar dari asalnya itu enggak bagus. Wong biasanya dia itu pakai songkok, pakai sarung, itu aslinya seperti itu. Kok dia kemudian karena berkumpul dengan orang kota kok sudah enggak sarungan sekarang, enggak kupluan sekarang, padahal mulai calcil itu, mulai cilik sampai besar itu dia enggak pernah lepas sarung dan kopiah. Begitu nyampe kumpul dengan kota, orang kota dilepas, itu nantinya dia keluar dari asalnya, itu enggak baik. Wa asluka ayyuhal insan, sementara asal usulmu wahai manusia, wa adapun asluka, asal usulmu itu al-faqatu, bergantung, wal ibtiror, dan butuh, wal dhullah, dan rendah, wal ingkisar, dan nelongso. Fakulluma, maka adapun setiap sesuatu yarudduka, yang mengembalikan apa maka kepadamu, ila aslika, kepada asal, bahwa maka adapun sesuatu itu kulun laka, bagimu, biwayatil hasani, ada di dalam puncak kebaikan, wal ikhtiyari, dan kebaikan. Artinya bahwa segala sesuatu yang mengembalikan kamu untuk menyadari asal usulmu, sesuatu yang bisa membawamu untuk kembali kepada asal usulmu, itulah sesuatu yang terbaik, puncak kebaikan. Di satu misal ketika urudul asbabnya kita, sesuatu yang datang dari Allah berupa nikmat itu menunjukkan bahwa kita itu melarat karena diberi oleh Allah, begitu loh. Itu berarti nikmat yang datang kepadamu itu akan mengantarkan kamu akan kesadaran dirimu bahwa dirimu adalah orang yang melarat, orang miskin, sehingga diberi nikmat oleh Allah. Begitu juga ketika yang datang adalah asbab, urudul asbabnya berupa sakit, itu menunjukkan bahwa kamu tidak bisa mengantisipasi jauh-jauh sebelumnya akan kedatangan sakit. Itu sekaligus menunjukkan bahwa kamu adalah makhluk yang dhaif. Kulikul insanu dhaifa. Nah, ini yang paling penting. Makanya poin terakhir adalah fakullu ma yarudduka ila aslika fa walaka fi wayatil hasan wal ikhtiyar. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.